Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kita dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan mengerjakan hal yang wajib adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang hukumnya wajib. Maka bersyukurlah ketika kita pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan, taufik dan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban dan mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, hal ini semakin istimewa dan spesial ketika dikerjakan dan diamalkan di waktu-waktu yang istimewa seperti hari-hari di bulan-bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah pada saat ini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, setiap amal ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan haram dan diantaranya Dzulqa'dah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka semoga kajian kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kami meminta maaf karena ada sedikit keterlambatan disebabkan ada gangguan teknis tadi, tapi sebagaimana yang kita sering sampaikan bahwa kendala itu adalah edukasi tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kesabaran, praktek kesabaran. Apalagi kita berada di bab kesabaran. Jadi pembahasan kita tentang bab kesabaran, nah langsung dikasih praktek sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu dari sisi teori dan sisi praktek. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan masih bersama Riyadhus Shalihin, dan masih bersama bab kesabaran. Hari ini kita akan bersama hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah sebagaimana yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, merahmati orang yang beliau cintai, dan merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadis yang ke-37, hadis yang sangat penting bagi kita. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam Nawawi menyatakan, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala
hazanin atau huznin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Yang artinya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, min nasabin, rasa letih, rasa capek, wala wasabin, atau rasa sakit, wala hammin, wala hazan, dan rasa takut atau rasa sedih, mohon maaf, rasa sedih, dan rasa sedih juga. Hammin dan hazanin itu secara umum bermakna sama, dan nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Wala adzan, dan mendapatkan gangguan. Wala ghammin, dan mendapatkan rasa sedih lagi. Sekali lagi, hammin, hazanin, ghammin, itu ada pembahasan khusus nanti kita. Tapi kalau kita lihat di buku terjemahan yang dimiliki oleh banyak jamaah sekalian, bahwa hammin itu diterjemahkan gelisah, hazanin itu kesedihan, ghammin kegundahan. Gelisah, sedih, dan gundah. Untuk sementara kita pegang itu dulu. Jadi kita ulang, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, rasa sakit, lalu kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan kegundahan, hatta syaukatu syakuha, sampai duri yang menusuk dirinya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah akan hapuskan dosanya dengan hal-hal di atas. Allah akan hapuskan kesalahannya dengan hal-hal di atas, atau sebagian dosa-dosanya dengan hal-hal di atas. Ada min di sana, sebagian. Hadirin Allah muliakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang luar biasa. Hadis yang luar biasa. Hadis yang dibawakan atau yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dan dua tokoh besar ini sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Saya rasa tidak perlu diulang lagi. Kita akan masuk ke hadisnya. Pelajaran pertama dari hadis ini, jamaah sekalian, ulama mengatakan bahwa manusia ketika hidup di dunia itu tidak mungkin selalu merasakan kegembiraan, tidak mungkin senantiasa merasakan kegembiraan, atau tidak mungkin selalu bertemu hal-hal yang menggembirakan dirinya. Itu mungkin lebih tepat. Ada saatnya ia mendengar kabar yang tidak mengenakan. Ada saatnya ia menghadapi orang yang nyebelin. Ada saatnya ia harus bertemu dengan orang-orang yang mengganggu dia atau menghadapi mereka. Ada saatnya kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai. Dan mungkin ada benda yang menyakiti dia, seperti duri tadi,
hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menusuk. Itu semua adalah isi dalam kehidupan seorang anak manusia. Pasti akan ada hal-hal demikian. Nah, hadirin Allah muliakan, maka jangan punya harapan hidup itu selalu ketemu hal yang menyenangkan. Itu mustahil, itu nggak mungkin. Anda akan kecewa karena ekspektasi Anda tuh sempurna, dan kita akan kemakan dan tertusuk ekspektasi kita sendiri. Itu jadi bumerang bagi kita. Jadi ini pelajaran besar. Kita harus turunkan ekspektasi kesempurnaan. Oh, pasti saya akan ketemu dengan hal-hal yang nyenengin saya terus, apalagi saya sudah hijrah. Oh, nggak begitu. Kan begitu banyak orang yang setelah hijrah itu kecewa. Katanya hijrah, Masya Allah, kok saya dapat hal yang sulit, yang berat. Loh, Allah kan berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, mengklaim keimanan, lalu mereka nggak diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ada ujian. Jadi yang pertama, turunkan ekspektasi bahwa kita akan bertemu dengan semua yang enak-enak, semua yang indah-indah, semua yang menyenangkan. Enggak. Ini yang perlu kita camkan. Ada orang pengen banget masuk ke kampus yang diimpikannya. Dia pikir ketika jadi mahasiswa di kampus tersebut semuanya enak. Begitu masuk, benar berhasil, Allah kasih taufik, tiba-tiba tugas menumpuk di hadapan dia. Gue nggak pernah mikir gue dapet tugas separah sebanyak ini. Lalu dia ditekan sama senior, diplonco, digencet, dan seterusnya. Emang dari luar nggak pernah kepikiran, kayaknya prestis segala macam. Tiba-tiba masuk sana, dapat senior yang bosi, dan memang punya ada budaya ngegencat di situ. Atau dia ada punya teman-teman yang ngebully dia, akhirnya down. Ada yang bunuh diri, ada yang putus asa. Karena salah ekspektasi. Ada orang berpikir, nggak, gue harus kerja nih. Kalau gue kerja, masalah gue selesai. Gue harus kerja. Dan dia incer sebuah perusahaan, dan dia berhasil masuk perusahaan tersebut. Ya, ternyata ada masalah. Ada yang hasad sama dia karena dia kesayangan bosnya. Atau dia dapat atasan yang nggak suka sama dia, dikerjain dia jamaah. Itu yang terjadi. Atau teman-teman yang jomblo, aku harus nikah nih, aku harus merit nih. Nggak enak hidup menjomblo, pahit rasanya. Terus dia ngelihat dari jauh, itu orang-orang menikah tuh enak-enak, kayaknya seru-seru. Ya, gue harus nikah secepat mungkin. Pas nikah, ngelihat kok begini ya, gitu lah. Ternyata banyak masalah. Nggak seindah mimpinya waktu dia tidur pada saat menjadi jomblo. Ternyata yang diceritain teman-temannya yang udah nikah, yang enak-enaknya doang, yang pahit-pahitnya nggak ada yang diceritain. Hadirin Allah muliakan, adapun Allah dan Rasulnya tidak demikian. Allah dan Rasulnya menyampaikan seluruh yang kita butuhkan dan apa yang akan kita hadapi ke depan. Lalu Allah kasih tahu solusinya. Allah dan Rasulnya memberikan obatnya, dikasih obatnya.
Seperti hadis ini. Seperti hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita harus hadapi dengan kesabaran. Kita harus hadapi dengan kesabaran. Lagi-lagi tahan diri kita. Tahan. Seberat apapun, sesakit apapun, sesedih apapun, tahan. Ingat, sabar itu artinya menahan diri agar tetap on track, agar tetap di atas ketaatan, agar tidak kelempar kepada kemaksiatan. Tahan. Sabar itu secara bahasa salah satu jenis batu. Jadi kita harus ngebatu, jamaah. Udah jadi batu aja deh. Batu yang berdiri kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ngebatu. Mau digoyang, mau diganggu kayak apa, tetap aja ngebatu udah. Walaupun sakitnya berat banget, tetap bismillah. Itu harus sabar. Nah tapi kan sekali lagi, jadi batu kan susahnya minta ampun. Nahan diri itu ya luar biasa. Yang enak kan ngeledakin diri, dalam arti ngeledakin emosi. Makanya kan di masyarakat kita udah biarin aja dia sampaikan semua, biar plong. Itu kan secara jangka pendek kan enak, ngungkapin semua, dikeluarkan unek-unek kan gitu kan. Kalau di tengah-tengah masyarakat udah keluarin aja unek-unek lo, biar plong. Enggak. Untuk jadi orang-orang berkelas itu bukan keluarin unek-unek. Untuk jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu dengan cara menahan diri, bersabar, tahan terus. Jangan dikeluarin semuanya. Tahan. Sakit memang, berat. Untuk mengejar mimpi kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang soleha, kita harus jalan terus. Kita harus tahan semua rasa letih dan capek. Kita harus tahan rasa kegalauan. Kita harus tahan rasa sedih. Dan itu sakitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Tapi itulah caranya. Bukan nurutin hawa nafsu kita yang ingin santai, yang ingin lari dari masalah, yang ingin kabur, yang ingin menghindar, yang ingin pergi, yang ingin mundur, yang ingin melambaikan bendera putih, dan seterusnya. Loh, kayaknya gue gak bisa nih. Gak bisa gue nih. Loh, Anda harus maju terus. Anda harus tahan rasa sakit itu. Anda harus berkorban. Anda harus ambil momentum untuk menjadi orang yang besar. Dan semua itu isinya rasa sakit. Isinya lelah. Dan ada banyak hal yang membuat kita sedih. Ada banyak hal yang membuat kita gundah. Tapi kita harus sabar. Nah, karena sabar ini gak mudah, jamaah. Maka Allah dan Rasulnya menyampaikan sebuah hal penting buat kita.
Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fa'idha usibta bil musibah fala tadhunna anna hadzal ham alladhi ya'tika aw hadzal alam alladhi ya'tika walau kana syauka la tadhun annahu yadhhabu sudah." Ketika Anda merasakan sakit, sedih, jangan berpikir kesedihan itu, rasa sakit itu, gangguan itu, sampai duri yang menusuk itu menyerang begitu saja, lalu main datang dan pergi seperti angin lalu. Lalu Anda nggak dapat apa-apa. Tidak, bukan seperti itu aturannya, melainkan semua itu akan memberikan kebaikan untuk Anda. Kebaikan. Segala dosa dan khilaf akan dihapuskan, tentu saja sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan keikhlasan kita, dan pahala besar menanti kita. Pahala besar menanti kita, itu maksudnya. Gak sia-sia loh, itu maksud Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, gak ada satupun yang menimpa seorang muslim dari rasa capek, letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, galau, duri, semuanya itu akan membuat dosa kita berguguran satu demi satu. Kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Bukankah itu yang kita butuhkan untuk masuk ke surga Allah? Bukankah itu yang kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Dan bukankah itu yang kita butuhkan untuk jadi orang-orang yang beruntung? Bukankah itu yang kita butuhkan agar kita bisa hidup rileks, tenang, tanpa beban? Karena dosa itu membebankan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu kan yang Allah firmankan, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat kekhilafan, kesalahan yang selama ini membebankan pundak engkau. Kesalahan atau dosa itu membebankan kehidupan kita, jamaah. Itu yang dihilangkan satu-satu, sehingga kita tenang, sehingga kita nyaman. Itu hal yang perlu kita camkan. Semuanya tidak gratis. Itu jamaah. Gak ada rasa sakit yang gratisan, gak ada rasa sedih yang gratisan, gak ada gangguan yang gratisan. Semuanya akan dibayar dengan pengguguran dosa dan kesalahan. Gak ada yang gratis. Air mata kita itu akan dibayar. Air mata kita tuh mahal, jamaah, mahal. Letih kita, lelah kita, itu akan terbayar. Akan terbayar. Akan terbayar. Nggak ada gratisan. Itu hal yang mahal dalam diri seorang insan. Tapi kita butuh bersabar. Kita butuh bersabar. Jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi di awal tadi kita jelaskan ada 3 kata. Ada ham, ada hazan atau huzan, ada gham. Hadirin yang Allah muliakan,
Diterjemahkan ham itu kegelisahan, hazan atau huzan itu kesedihan, dan gom itu kegalauan atau kegundahan ya. Hadirin yang Allah muliakan, kalau mereka bertemu dalam sebuah pembicaraan, para ulama mengatakan sekali lagi, mereka punya karakter yang berbeda kalau ketemu semuanya nih. Tapi kalau nggak ketemu secara umum artinya sedih gitu loh, artinya nggak nyaman. Tapi kalau ketemu, nah apa artinya? Yang pertama, semua itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, semua itu ketidaknyamanan yang menyerang hati atau kesedihan yang menyerang hati. Nah bedanya apa? Bedanya huzan itu atau huzan dulu, huzan atau hazan itu kalau kita merasa sedih, nggak nyaman, jadi hati kita nggak nyaman dan sedih karena sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Sesuatu yang terjadi di masa lalu yang membuat kita sedih banget, itu huzan. Anak kita meninggal dunia tahun lalu, persis tahun lalu, dan kita teringat, dan tiba-tiba itulah kita sedih. Itu huzan. Kita melakukan kesalahan fatal sebulan yang lalu, akhirnya semua berantakan, rumah tangga kita berantakan, dan sedihnya luar biasa. Itu huzan, hazan. Kemarin anak kita melakukan kesalahan, terus kita bentak dia, lalu kita nyesalnya minta ampun. Itu huzan. Atau sebaliknya, anak kita ngebentak kita 2 hari yang lalu, itu sampai sekarang kita nangis, kenapa ya anak saya bentak saya 2 hari yang lalu. Itu huzan. Huzan, hazan, hazan. Jelas ini. Yang kedua, ham. Ham itu ham gitu, ha besar. Apabila ada kekhawatiran tentang masa depan, ada yang kita khawatirkan terjadi di masa depan, fil mustaqbal, kita khawatirkan terjadi di masa depan. Itu ham. Itu juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam masalah ini, selain Ibnul Qayyim rahimahumullah. Jadi kalau kita ada ketakutan di masa depan, kita disingkirkan misalnya, di masa depan kita ditinggalkan, itu ham. Ada seorang istri atau suami, kemarin dokter baru vonis pasangannya kanker stadium 4A,
atau sudah sampai terminal dan usianya tinggal berapa bulan ke depan. Lalu dia mikir aja, gimana kalau sampai saya meninggal bulan depan, apa yang harus saya lakukan? Sedih banget dia. Apa yang terjadi dengan hidup saya? Misalnya begitu ya. Selama ini dibimbing, dipimpin, dan seterusnya. Akhirnya sedih, nangis. Nah, itu apa? Ham. Ada orang tua yang anaknya minggu depan masuk pondok pesantren atau harus kuliah di luar kota atau di luar negeri, dan ini akan menjadi pengalaman pertama berpisah dengan buah hati. Ya Allah, ibunya nangis aja tuh. Anaknya mah jalan ketemu temennya, makan di sini, kesana, ibunya nangis di kamar. Ya Allah, gimana minggu depan saya udah nggak ngelihat anak saya lagi. Gimana dia nanti di negeri orang? Saya khawatir. Itu ham. Atau kondisi finansial, ada yang belum dapat kontrak, sampai sekarang belum dapat kontrak, belum dapat kerjaan, gimana nih? Sedangkan misalnya kontrakan bulan depan harus bayar, uang gedung udah dituntut, udah bingung nih, di kontrak belum dapat, atau belum ada yang mau terima saya sebagai seorang tenaga profesional. Sedih dia ngeliat anaknya, anak saya harus sekolah nih, sedih dia. Atau ada yang anaknya harus operasi minggu depan, dia nggak punya duit, sampai hari ini dia nggak punya duit. Gimana ya minggu depan nih anak saya mau operasi, gimana kalau saya sampai nggak punya uang? Sedih dia. Nah, itu ham. Yang ketiga, al-gham. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu kalau ketidaknyamanan dan kesedihan itu karena sesuatu yang sedang terjadi nih. Ada seorang istri dapat telepon yang menyampaikan ternyata sahabat suaminya, beritanya suaminya kena serangan jantung. Seketika itu juga dia sedih banget, terpukul banget. Itu gom. Seorang ibu dapat telepon dari pihak sekolah, anaknya mengalami kecelakaan saat praktek olahraga. Itu langsung, ya Allah, seorang ibu. Atau ditabrak ketika pulang sekolah, ada guru ngeliat langsung telepon. Kejadian nih sekarang kejadian. Itu apa? Gom. Itu gom. Jelas ini. Jadi kalau karena kejadian yang sudah terjadi, apa namanya? Jamaah hazan atau huzan. Kekhawatiran yang akan terjadi masa depan, ham. Yang sedang terjadi, gom. Dan semuanya nggak ada yang gratisan. Allahu Akbar. Semua perasaan yang kita alami itu gugurnya dosa. Allahu Akbar. Gugurnya dosa. Dan jamaah yang Allah muliakan, bahkan
Ada keterangan yang menarik banget dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ketika kita mendapatkan musibah, simak baik-baik dan catat baik-baik, ini penting. Saat kita mendapatkan musibah atau tadi sakit, sedih, atau capek ya, nasab, capek, sakit, terus tadi ada ham, ada huzn, ada gom, ada adha, gangguan, lalu kita mengingat pahalanya dan kita berharap pahala dari Allah dari setiap rasa dan musibah tersebut, maka kita dapat dua hal: digugurkannya dosa dan dikasih pahala dan kebaikan. Masya Allah. Pas lagi sakit itu ingat, ya Allah, ini semoga aku dapat pahala ya Allah. Dengar dengar anak kecelakaan, sedih banget. Sepanjang perjalanan nangis, perjalanan menuju rumah sakit nangis. Tapi di tengah-tengah nangis itu dia berharap, ya Allah, semoga aku dapat pahala. Semoga aku dapat pahala. Semoga aku dapat kebaikan. Semoga ada berkah dari kejadian ini. Maka sepanjang jalan itu dosa digugurkan dan pahala dikasih sama Allah. Subhanallah. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, wataratan yakfulu an hadha faydiqu sadruhu wa yusibuhu dajarun aw ma ashbah dhalik. Kondisi yang kedua, ada orang karena beratnya musibah itu, akhirnya dia lalai, dia lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah. Dia lalai, dia lupa mengharapkan pahala. Hadirin yang Allah muliakan, menurut keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu pakar fikih terbaik di abad ke-20 ini, maka ia tetap mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah. Sebagaimana hadis di atas. Tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia tidak meniatkan apapun. Jadi dapat pengguguran dosa tetapi tidak pahala karena dia tidak meniatkan, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi dia dapat pengguguran pahala, jadi tetap untung tapi nggak maksimal. Subhanallah. Jadi nggak ada yang gratis, nggak ada yang gratisan. Air mata kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran berupa pengguguran dosa. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Maka tahanlah rasa lelah itu, tahan rasa letih itu. Capek memang, tapi bukankah dosa digugurkan? Dan kalau kita niatkan pahala itu, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi. Tahan rasa sakit itu, jamaah. Memang sulit, tapi bukankah di setiap itu ada pengguguran dosa? Katanya mau masuk surga. Kalau Anda nggak nahan rasa capek dan letih, semua orang yang berjuang itu capek dan letih, merasa sakit. Itulah perjuangan. Dan tahanlah rasa sedih itu. Ketika diganggu dengan kekhawatiran masa depan, ditahan.
buang. Ingat janji Allah. Ingat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dipermainkan dengan kejadian-kejadian yang ada sehingga kita nggak dapat pahala. Semuanya diganjar pahala jika kita niatkan, dan pengguguran dosa kata beliau. Itu hal yang luar biasa jamaah sekalian. Yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, di hadis ini kita bicara tentang rasa sakit, sedih, kekhawatiran. Dan itu akan menggugurkan dosa dan akan memberikan pahala. Nah, berbicara tentang kesedihan, rasa sakit, kelelahan, Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama mengatakan cara menghilangkannya yang sangat efektif itu dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, فَإِنَّهَا أَحْرَى أَلَّا تَعُودْ. Kalau kita obati dengan Al-Quran, maka insya Allah itu rasa sedih nggak balik lagi. Wa amma idza dhahabat bi ghairil Qur'an. Tapi kalau rasa lelah, rasa sakit, rasa letih, rasa sedih, rasa kekhawatiran itu hilang, tapi bukan dengan Al-Quran, misalnya hilang karena kondisi sehat, hilang karena diterima kerjaan atau dapat kerjaan, hilang karena pernikahan, hilang karena dapat materi, dapat uang, maka rasa letih, rasa lelah, rasa sakit akan kembali lagi begitu obatnya hilang lagi, atau obat itu habis lagi. Dan obat itu pasti habis karena kita hidup di dunia semuanya sembuh, tapi tidak dengan Al-Quranul Karim. Sekali lagi contoh, misalnya orang tua sedih banget, anaknya kecelakaan tadi, harus operasi, sedih, lalu operasi lama 5 jam. Begitu selesai 5 jam, dokternya keluar dari ruang operasi, ibunya udah pucat, apalagi dokter udah pakai APD segala macam, masker, nggak kelihatan ekspresinya. Begitu buka, kata dokternya, selamat bu, operasi berhasil. Itu ibunya langsung, alhamdulillah, operasi berhasil, nangis, makasih ya dok, makasih ya dok, makasih ya dok. Hilang sedihnya, sangat berkurang kesedihannya, bahkan senang sekarang nih ibu. Tapi ketika ibu itu selama menunggu tidak bersama Al-Quranul Karim, nanti 2 hari kemudian tiba-tiba kondisi anak itu drop, sedih lagi, hancur. Ya masa nggak sedih Ustaz, masa seneng gitu? Maksudnya bukan seneng jamaah, tapi kesedihan yang menghancurkan, bukan kesedihan rahmat.
Kita udah bahas. Kalau sedihnya karena sedih rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu positif. Tapi yang jadi masalah kan sedih hancur. Sedih yang buat orang blank. Sedih yang ngerusak jiwa. Udah nih senang nih. Dua hari kemudian drop lagi nih anak. Oh, ibunya hancur lagi tuh. Nabi SAW sedih. Kan kita udah bahas. Cucu beliau sakit. Dan sakitnya parah. Beliau sedih. Tapi sedih sayang. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya Allah akan yang ada di atas langit akan menyayangi engkau. Itu sebagai contoh. Kita sedih karena kita belum dapat kontrak atau belum diterima oleh sebuah perusahaan, atau suami kita belum dapat kontrak atau belum diterima sebuah perusahaan. Tiba-tiba seminggu kemudian diterima kerjaan, dapat kontrak. Oh, senang kita. Tapi selama ini kita nggak punya hubungan dengan Al-Quran. Itu nanti begitu dikontrak cuma 1 tahun dan tahun berikutnya nggak dapat lagi, drop lagi. Itu maksudnya, drop lagi. Terus sampai kapan kita naik jet coaster begitu atau kena turbulensi seperti itu terus? Makanya di samping kita sabar, berobatlah dengan Al-Quranul Karim. Makanya jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa doa yang diajarkan Nabi SAW bagi orang yang sedih, orang yang khawatir tentang masa depan? Maqala abdun qad idza asabahu hammun wa hazanun. Tidaklah seorang hamba membaca doa berikut ini ketika dia sedang dilanda ham dan hazan. Masih ingat ham dan hazan? Ham apa? Kekhawatiran di masa depan, ketakutan di masa depan. Hazan karena masa lalu. Baca apa? Allahumma inni abduk, ya Allah, aku ini hambamu, wa ibnu abdik, dan anak dari hambamu, wa ibnu amatik, dan anak dari hambamu yang wanita. Terus doanya panjang. Apa permintaannya? Antaj'ala Al-Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bersemi di dalam hatiku, wa nur sadari, dan menjadi cahaya dalam dadaku, wa jala'a hazni wa dhahaba hammi, dan yang mengangkat kesedihanku, hazanku, dan yang menghilangkan hamku. Mengangkat kesedihan dan menghilangkan kekhawatiran. Apa kata Nabi SAW? Illa adhaballahu azza wa jal hammahu wa abdalahu makana hazanihi faraha. Tidaklah dibaca itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan kekhawatirannya dan Allah akan ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Masya Allah. Itu doa Al-Quran tuh jamaah. Al-Quran itu ngebantu banget, sangat ngebantu. Makanya coba kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, khususnya pada saat kita terkena musibah, ketika kita dilanda kesedihan. Dan jangan berharap banyak
kita bisa move on dari kesedihan rasa sakit kalau kita tidak punya hubungan baik dengan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak belajar membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa tapi belajar, nggak ada masalah. Wa tak kata Nabi, dan dia terbata-bata, dia dapat pahala, dia dapat 2 pahala. Ini udah nggak bisa, nggak belajar, mau sampai kapan? Dan dia yang hancur, jamaah. Ini hidup turun naik terus. Hidup ini isinya turbulensi. Mau sampai kapan dia babak belur kayak begitu? Harus kembali, jamaah. Ini membuat kita bisa sabar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuatan yang Allah kasih ke kita. Makanya harus baca Al-Quran, kaji makna Al-Quranul Karim, dikaji, belajar, lalu diamalkan. Apa yang kita kaji dengan pemahaman yang benar, yang dipahami Rasulullah SAW dan para sahabat, diamalkan. Lalu kalau kita mampu, didakwahkan. Harus ada interaksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran itu, pelajari, lalu amalkan. Itu buat plong aja. Itu permintaan. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim. Anda mau menghilangkan, oke, sabar kan susah, tetap nahan. Namanya juga sabar, sakit nahan. Mau dihilangkan nggak? Mau dong. Karena sakit, nahan itu kan sakit. Tahan ya, ini beban 50 kilo, insya Allah. Terus 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit kan pegel juga. Saya ingin menghilangkan beban ini, gimana caranya? Saya harus tahan terus seumur hidup misalnya. Dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Itu caranya. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Hadis ini memberikan harapan. Pengguguran dosa, jamaah. Sampai duri yang menusuk. Ingat pas duri, dosa. Kita kesandung, pengguguran dosa. Terjatuh, pengguguran dosa. Sakit, pengguguran dosa. Kelilipan, pengguguran dosa. Kesenggol, keinjek, pengguguran dosa. Pengguguran dosa. Kerjaan rumah padat banget, berantakan, kita harus beresin, banyak ibu-ibu nih, waduh, rumah udah kayak kapal pecah, terus kita harus beresin satu-satu, pegelnya minta ampun. Pengguguran dosa. Pengguguran dosa. Dan kalau kita niatkan ihtisaban, mengharapkan pahala, komplitlah semua itu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.